Salam kemenangan, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini kembali kita bertemu dalam anugerah-Nya untuk kita sama-sama membaca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali pagi ini mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam ini. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu yang senantiasa berlaku. Dan terima kasih pagi ini kami menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami menerima suatu semangat yang baru dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca sebentar. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sahabat Victorious Devotion dimanapun berada. Kiranya Tuhan jamah dan berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sahabat Victorious Devotion, pagi ini kembali kami ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, belajar dari para murid-murid Kristus. Belajar apa? Belajar kesetiaan mereka dalam mengiring dan mengikuti Yesus sampai akhir hayat mereka. Jika waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang kisah Rasul Yohanes, kali ini izinkan saya untuk men-sharingkan kembali tentang kisah Rasul Yakobus. Pasti yang lalu saya juga sempat menyinggung bahwa Yakobus adalah kakak dari Rasul Yohanes, anak Zebedeus juga dengan ibu Salome. Ternyata ibu Salome, Bapak Ibu, itu adalah saudara dari Bunda Yesus, dari Ibu Maria. Jadi mereka adalah sepupu dengan Yesus. Yakobus ini, Yohanes adalah sepupunya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, mari kita baca firman Tuhan tentang kisah kerasulan Yohanes ini, kesetiaan Rasul Yakobus ini maksud saya, yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 dan 2. Nah, ini akhir dari kisahnya, perjalanan Rasul Yakobus. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ya, inilah kisah perjalanan akhir dari seorang rasul Tuhan, martir yang pertama di antara 12 murid Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Herodes waktu itu bertindak keras dan menganiaya tubuh Kristus, jemaat-jemaat pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai ditangkapi dan dianiaya. Dan termasuk yang utamanya di sini adalah Yakobus. Kenapa Yakobus ditangkap? Karena Yakobus merupakan seorang rasul yang begitu berambisi dan berapi-api. Dia begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia adalah rasul yang vokal, menyuarakan kebenaran dengan lantang, dengan berani, tidak takut. Menyuarakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dia tidak takut. Dia begitu berani menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan tegas. Dan ini yang seringkali membuat orang-orang Yahudi, imam-imam kepala tidak suka. Sehingga akhirnya mencoba untuk menganiaya dan menangkap Yakobus. Dan singkatnya, Yakobus akhirnya ditangkap dengan tuduhan melakukan penyesatan dan melawan Allah. Dan akhirnya dipakai saksi dusta, Bapak Ibu. Pakai saksi dusta yang bersaksi dusta tentang Yakobus, sehingga akhirnya Yakobus dijatuhi hukuman mati. Dan yang luar biasa, pada waktunya Yakobus sedang menuju ke tempat penghukuman, hendak dipenggal kepalanya dengan pedang. Yakobus dengan penuh ringan dan luar biasa, dia tetap tersenyum dengan muka yang berseri-seri. Dia tersenyum dan dia begitu penuh sukacita dan damai. Dan ketika ini terjadi, dilihat oleh sang saksi dusta. Dan ketika sang saksi dusta menyaksikan hal ini, ia menjadi terheran-heran. Kok bisa? Dia tidak mengalami ketakutan menghadapi kematian. Sampai akhirnya sang saksi dusta pun, singkat cerita, dia percaya,
Dia minta ampun sama Yakobus dan Yakobus mengampuninya, dan bahkan ketika dia melewatinya, ketemu dengan sang saksi dusta, dia cium. Rasul Yakobus mencium sang saksi dusta. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sang saksi dusta terima Tuhan, dan bahkan hari itu juga si saksi dusta itu juga mengalami kematian bersama Yakobus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi dengan Yakobus. Pada tahun 44 ia mati sebagai martir Tuhan bersama dengan saksi dusta yang tadinya berdusta terhadap Yakobus, tetapi kemudian bertobat dan terima Tuhan Yesus dan akhirnya mati. Nah, yang kita belajar dari Rasul Yakobus ini adalah dia tetap berani, setia, mengabarkan Injil walaupun banyak tekanan, intimidasi untuk menghentikan langkahnya, memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi dia berkobar-kobar, semangat, pantang menyerah, dan sampai akhirnya nyawanya sendiri sebagai bayarannya. Dan itu yang patut kita pelajari. Apa yang kita hadapi hari-hari ini? Tantangan apa dalam hidup kita yang coba menghentikan pengiringan kita kepada Yesus? Yang coba menghentikan hidup kita sebagai saksi Tuhan? Mari Bapak Ibu, jangan menyerah. Tetap semangat, tetap menyala-nyala bahwa Tuhan. Tetap beritakan kebenaran dengan tegas. Apapun harga yang harus kita bayar, Tuhan pasti menyertai. Seperti Tuhan menyertai Rasul Yakobus, Tuhan akan menyertai setiap kita, orang-orang yang terus berani menyuarakan kebenaran dengan lantang pada zaman ini. Ya, mari kuatkan hatimu untuk kita sama-sama menjadi setia sampai akhir. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dari kisah Rasul Yakobus. Biarlah Tuhan kami mau belajar dalam perjuangan kami, dalam kehidupan kami, tantangan masalah kami tidak seberapa Tuhan dibandingkan dengan para rasul, para martir yang telah mendahului kami. Kami belajar, kami mau berjuang, kami mau tetap semangat, kami mau tetap menyala Tuhan, mengiring Engkau, melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah dalam nama Yesus. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, sertai setiap umat-Mu sepanjang hari ini untuk kami boleh tetap menjadi berkat, menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan bahkan setia sampai akhir. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, kiranya Tuhan menyertai, memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat kekasih Tuhan, semangat menyala-nyala. Beritakan sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin.